Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah di pekan ke-9. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Kita mulai materi yang pertama, yaitu matematika tentang lingkaran. Dalam sebuah lingkaran, kita harus mengenal terlebih dahulu unsur-unsur lingkaran tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalamnya terdapat ada beberapa unsur-unsur lingkaran ya. Di antaranya adalah titik pusat yang berada di tengah. Selanjutnya antara OA, OB, dan OC ini adalah jari-jari lingkaran. Dari titik tengah menuju titik terluar dari lingkaran. Lalu jika A ke C, dari titik luar sampai titik luar lagi tapi melalui titik tengah atau titik pusat disebutnya diameter. Kemudian garis lengkung ini disebutnya busur lingkaran. Lalu garis lurus B menuju C ini disebutnya tali busur. Selanjutnya garis OD yaitu dari titik pusat menuju tengah-tengah tali busur yang ada di BC itu disebut apotema yang berwarna merah. Selanjutnya sudut AOB itu disebut sudut pusat. Sedangkan sudut ACB itu disebut sudut keliling. Lalu perhatikan daerah arsiran yang berwarna hijau atau daerah ke-1. Sudut yang dibentuk oleh AOB atau sudut pusat ini dinamakan juring lingkaran. Lalu satu lagi warna kuning atau daerah nomor 2 disebutnya tembereng. Nah, unsur-unsur lingkaran ini harus kalian pahami. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran adalah seluruh area yang berwarna kuning ini ya. Perhatikan garis ini. Ini adalah garis diameter. Selanjutnya ini adalah garis jari-jari. Nah, dalam luas lingkaran harus memperhatikan berikut ini. D adalah diameter. D itu sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Panjangnya 2 kali lipat daripada jari-jari. Sedangkan R adalah jari-jari. Panjangnya itu setengah dari D atau D dibagi 2. Selanjutnya pada luas lingkaran kita mengenal simbol Pi, sebuah konstanta yang nilainya tetap. Pi ini ada 2, yaitu 3,14 atau 22/7. Oke, selanjutnya untuk luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R dikali R atau Pi kali R kuadrat, karena R kali R adalah R kuadrat. Nah, contohnya, jika R sama dengan 10 cm, maka luas lingkarannya adalah, maka masukkan rumus L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, karena R-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi atau konstantanya adalah 3,14 agar mempermudah hitungan perkaliannya. Maka 3,14 dikali 10 pangkat 2 atau 3,14 dikali 10 kali 10. Nah, ini di sini berlaku sifat komutatif ya. Perkalian komutatif kita dahulukan yang 10 kali 10 dulu supaya mudah, sehingga 100. Lalu 3,14 dikali 100 menjadi 314 cm persegi. Karena ini luas, jadi harus ada simbol persegi. Contoh berikutnya, jika R-nya 7 cm. Nah, jika R-nya adalah 7 atau kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi yang kedua, yaitu 22/7. Mengapa? Agar perkaliannya lebih mudah. Nah, di sini karena ada dikali 7 dan dibagi 7, kita boleh mendahulukan yang ini. 7 dibagi 7 menjadi 1 ya. 7 dibagi 7, 1. Sehingga berubah menjadi 22 dikali 1 dikali 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Sekali lagi diulang, jika R-nya adalah kelipatan 7, maka gunakan Pi yang 22/7.
Jika R-nya bukan kelipatan 7, gunakan pi yang 3,14 untuk mempermudah perkaliannya. Selanjutnya kita mencari keliling lingkaran. Nah, keliling adalah bagian ini. Seluruh area luar daripada lingkaran. Sama seperti tadi ya, konstantanya. Rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Atau boleh 2-nya kita balik karena komutatif ya. Pi kali 2 kali R menjadi pi kali D. Jadi boleh langsung pi dikali diameter atau 2 dikali pi dikali R. Contohnya, jika R-nya 10 cm, nah seperti tadi. Jika R-nya bukan kelipatan 7, kita gunakan pi atau konstantanya 3,14. Tinggal dimasukkan rumusnya. 2 dikali 3,14 menjadi 6,28, lalu dikali 10 menjadi 62,8 cm. Karena ini bukan mencari luas, hanya mencari panjang keliling, maka tidak perlu menggunakan pangkat 2. Jadi hanya cm saja. Contoh yang kedua, kali ini jika R-nya adalah kelipatan 7, maka menggunakan pi yang 22/7. Rumusnya sama. Nah, di sini ada 7 dengan 7. 7 ini boleh dibagi dengan 7 menjadi 1 ya. 7 dibagi 7, 1. Sehingga menjadi seperti ini. Dilanjutkan. Maka kelilingnya adalah 44 cm. Nah, itu cara mencari luas dan keliling lingkaran. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu IPS tentang modernisasi di Indonesia. Apa itu modernisasi? Berikut ini adalah pengertiannya. Modernisasi ini erat kaitannya dengan globalisasi, karena sekarang ini kita memasuki era globalisasi. Nah, selanjutnya, tujuan modernisasi adalah, contohnya di bidang komunikasi, kita seperti saat sekarang dimudahkan dengan adanya telepon genggam atau handphone, kemudian internet. Jika zaman dahulu sebelum adanya modernisasi, kita berkomunikasi itu hanya melalui pembicaraan secara langsung atau istilahnya kita berkomunikasi dengan cara mengobrol antara 2 orang atau lebih. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Yang sedang happening sekarang adalah budaya K-pop. Itu masuk ke dalam Indonesia sehingga ditiru oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya dampak. Dampak itu adalah pengaruh daripada modernisasi. Ada 2 dampak, yang pertama positif dan negatif. Positif itu jika menguntungkan, negatif itu jika berdampak buruk bagi manusia. Nah, seperti yang tadi komunikasi, dampak positifnya dengan adanya handphone, dengan adanya internet, kita lebih mudah menghubungi orang lain. Tidak perlu menunggu lama, bahkan tanpa bertemu pun kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi apa dampak positifnya? Ya, banyak sekali hal-hal yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, seperti berita bohong atau hoax. Itu merupakan dampak negatif dari modernisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, seperti yang Bapak contohkan tadi, budaya K-pop. Positifnya, masyarakat Indonesia jadi mengetahui budaya asing, budaya-budaya negara lain. Namun dampak negatifnya, banyak sekali masyarakat yang meniru, lalu cenderung melupakan budaya sendiri, sehingga budaya daerahnya menjadi menghilang. Nah, itu harus dihindari. Jadi sebaiknya jika ada modernisasi, kita saring, kita ambil positifnya, negatifnya kita buang. Selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu PKN tentang hak dan kewajiban. Nah, pengertiannya adalah seperti ini. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Maka hak dan kewajiban ini saling terkait satu sama lain. Nah, ada peribahasa seperti ini. Nah, jadi jika kita berada di suatu tempat, maka kita harus menghargai dan menghormati
peraturan-peraturan yang ada di tempat tersebut. Artinya kita harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Baru setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Begitupun kalian sebagai siswa. Kalian di sekolah menjalankan dulu kewajiban kalian, yaitu belajar tepat waktu, kemudian mencatat materi, membaca kembali materinya. Setelah itu kalian akan mendapatkan hak kalian di sekolah. Hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan seimbang, jadi jangan sampai kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, setelah kita melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak kita. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa dicatat materinya. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.